Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlian Risanda, NRP 1640100182, kelas 18 MJE, mata kuliah penilaian kinerja SDM yang didosennya oleh Ibu Ina Ratnamiasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan soal pemahaman saya mengenai dua video yang diberikan oleh Ibu Ina. Nah, video yang pertama yakni standar kinerja. Nah, dalam standar kinerja ini ada syarat penilaian kinerja. Syarat penilaian kinerja ini mencakup sebagai awal dari tercapainya tujuan, yakni tujuannya dalam standar penilaian kinerja ini yakni terciptanya feedback bagi perusahaan. Nah, feedback di sini berupa materi dan non materi. Gitu. Saya lanjut. Syarat penilaian kinerja itu yakni penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seseorang karyawan. Nah, syarat penilaian kinerja ini ada 3. Yang pertama job related, yang kedua praktis, yang ketiga terstandarisasi. Nah, job related ini yakni tentang syaratnya yakni mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Nah, jadi tidak berbanding terbalik dengan audit gitu ya. Kalau audit itu berusaha mencari kesalahan atau mencari kurangnya dari karyawan itu sendiri. Nah, jika job related itu hanya mengevaluasi perilakunya saja, tidak sampai mendetil seperti audit. Yang kedua praktis di sini dapat dipahami oleh karyawan dan juga evaluator. Yang ketiga terstandarisasi. Nah, terstandarisasi yakni memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Jadi praktiknya itu sama semuanya. Nah, selanjutnya ada standar kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Nah, agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Nah, lalu standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Selanjutnya ada prinsip SMART. Nah, SMART ini terdiri dari specific, measurable, achievable, result oriented, dan juga time frame. Lalu dilanjutkan dengan ukuran kinerja. Nah, ukuran kinerja adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Lalu ada tahapan pembuatan KPI. Nah, tahap pertama yakni mendefinisikan target. Nah, definisikan target ini yakni tentukan target yang jelas dari setiap aktivitas pekerjaan yang hendak dijadikan kriteria. Nah, target ini bisa jadi target per orang ataupun target tim, bahkan target perusahaan. Selanjutnya tahap 2, identifikasi faktor sukses. Nah, yang tahap kedua ini
kita harus mengenali kriteria sukses suatu penilaian yang Anda buat, yang kita buat gitu. Maksudnya misalnya untuk salesman berupa omset penjualan sebesar 50 juta rupiah per tahun atau per bulan gitu. Tahap ketiga, identifikasi faktor yang perlu dikontrol. Nah, faktor eksternal misalkan yang sulit dikendalikan, sebagai contoh, bagaimana memastikan salesman melakukan kunjungan ke pelanggan lama dan pelanggan baru setiap harinya. Selanjutnya tahap 4, membuat standar penilaian kuantitatif dan kualitatif. Nah, membuat kriteria penilaian secara kuantitatif untuk hal-hal yang memang bisa dinilai atau memiliki faktor sukses yang spesifik dengan angka. Nah, dalam video kedua ini Bu Ina memberikan video mengenai review tugas standar kinerja. Nah, dalam video review tugas standar kinerja, saya memahami bahwa sebuah penilaian kinerja dimulai dengan melihat jabatan yang akan dicek. Nah, selanjutnya mengetahui tugas apa yang dikerjakan oleh pemilik jabatan. Nah, setelah melihat tugas yang dikerjakan oleh pemilik jabatan, ada KPI yang harus diperhatikan. Indikator ini mengacu pada tugas yang dikerjakan oleh sang pemilik jabatan itu sendiri. Jadi dalam sebuah tugas harus ada indikator yang terpenuhi sebagai kunci dari berhasilnya tugas yang dilakukan oleh pemilik jabatan. Nah, yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini berfungsi untuk menjamin pencapaian tugas dalam indikator dan juga melihat KPI atau indikator sudah tercapai atau belum. Nah, itu saja mungkin yang presentasi yang saya tampilkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.